pagi semuanya. Nah, hari ini sebelum kita mau melanjutkan pembelajaran buat anak-anak yang online, kita akan terlebih dahulu berdevosi, berdiam diri sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tidak hanya berhenti di pendengaran kami, tapi kami mau melakukannya setiap hari di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ada nggak yang tahu tentang terorisme? Jadi, terorisme itu adalah salah satu tindakan yang sangat merugikan banyak orang. Biasanya, jika terorisme itu sangat erat kaitannya dengan pengeboman. Jadi, dulu di daerah Jakarta sering sekali terjadi terorisme, atau bahkan beberapa tahun terakhir ini ada gereja di Jawa yang ketika mereka beribadah tiba-tiba ada terorisme berupa bom gitu. Nah, biasanya terorisme ini dilakukan oleh orang-orang yang menganggap bahwa dirinya benar dan membawa malapetaka untuk banyak orang. Malah berpikir, aku melakukan terorisme hanya untuk kepentingan diriku sendiri. Aku melakukan terorisme karena aku tidak suka dengan golongan yang lain. Nah, itu adalah prinsip yang salah. Mari kita buka di pembacaan hari ini di Roma 12 ayat 17 dan 18. Ibu mulai dari ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, perdamaian dengan semua orang ini diawali dengan kata shalom. Shalom itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya kesejahteraan, yang artinya kebenaran, yang artinya hidup berdamai dengan semua orang begitu. Jadi ayat 18 ini mengingatkan kalau kita itu seharusnya hidup berdamai dengan semua orang. Makanya kalau seandainya orang Kristen itu masuk ke rumah atau bertemu dengan siapapun, sering sekali mengucapkan shalom. Nah, itu artinya mengungkapkan rasa perdamaian, rasa kesukaan, rasa ingin bersuka cita begitu. Nah, tapi ternyata kita lihat bahwa ada kontradiksi yang terjadi. Kita menginginkan shalom itu ada di mana-mana, tidak membawa shalom, atau bahkan kita sendiri tidak membawa shalom kepada orang lain. Mari kita bahas di ayat yang ke-17, karena ternyata banyak orang yang suka melakukan kejahatan karena orang lain melakukan kejahatan terlebih dahulu. Misalnya di ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terkadang, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, ada nggak di sini yang pernah menyakiti kalian sampai kalian merasa benar-benar sakit sekali? Nah, tentu ada. Dan terkadang kita sering sekali berpikir bahwa kita ingin membalas apa yang mereka sudah perbuat dalam hidup kita, apapun itu, gitu. Nah, dia aja loh Bu udah jahatin aku, dia aja loh Bu udah cuekin aku, dia aja loh Bu udah hianatin aku sebagai sahabat. Tapi hal yang perlu kita ingat adalah di ayat yang ke-17, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang berarti tidak pilih-pilih. Apakah dia pernah menyakiti kamu, apakah dia pernah mengkhianati kamu, apakah dia pernah mengejek kamu, atau dia pernah ngebully kamu sekalipun gitu. Di sini dikatakan bahwa hidup berdamailah dengan semua orang. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan Yesus berpesan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu gitu. Jadi temanya hari ini adalah bagaimana kita boleh bisa mampu memberikan pengampunan kepada semua orang. Bukan boleh ya, tapi harus memberikan pengampunan kepada semua orang. Ibu percaya ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, ada satu kedamaian di dalam hati. Berdamai dengan kita memberikan pengampunan kepada orang tua yang mungkin pernah mengecewakan kita, kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, dan itu akan membawa damai sejahtera bagi hidup kita sendiri gitu. Nah, melalui perenungan firman hari ini, Ibu ingin kalian melakukan dua pesan ini, yaitu lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, hiduplah berdamai dengan semua orang. Nah, selain itu, hal yang perlu kalian lakukan adalah berdoa bagi semua orang. Jadi Ibu berharap
melalui perenungan firman ini kita bisa melakukan hal sekecil ini hari demi hari. Ibu percaya ketika kita tersakiti, ketika kita dikhianati, kita merasa dia nggak layak Bu diampuni. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita boleh berdamai dengan semua orang, boleh hidup baik dengan semua orang, gitu ya. Jadi ibu tidak mau kalian selalu beralasan dia loh Bu jahatin aku, enggak gitu ya. Hidup baik, hidup berdamai dengan pengampunan kepada semua orang. Ibu percaya ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, ada satu kedamaian di dalam hati. Berdamai dengan kita memberikan pengampunan kepada orang tua yang mungkin pernah mengecewakan kita, kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, dan itu akan membawa damai sejahtera bagi hidup kita sendiri gitu. Nah, melalui perenungan firman hari ini, Ibu ingin kalian melakukan dua pesan ini, yaitu lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, hiduplah berdamai dengan semua orang. Nah, selain itu, hal yang perlu kalian lakukan adalah berdoa bagi semua orang. Jadi ibu berharap melalui perenungan firman ini kita bisa melakukan hal sekecil ini hari demi hari. Ibu percaya ketika kita tersakiti, ketika kita dikhianati, kita merasa dia nggak layak Bu diampuni. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita boleh berdamai dengan semua orang, boleh hidup baik dengan semua orang, gitu ya. Jadi ibu tidak mau kalian selalu beralasan dia loh Bu jahatin aku, enggak gitu ya. Hidup baik, hidup berdamai dengan semua orang. Nah, semoga firman ini boleh menjadi hal yang semakin hari, setiap hari kita lakukan, agar benar-benar hidup kita itu boleh bermanfaat, boleh menjadi berkat, boleh tidak menjadi batu sandungan, bahkan menjadi batu loncatan untuk orang lain gitu. Nah, semangat untuk belajarnya hari ini. Setiap tugas dilakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, supaya Tuhan disenangkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pembacaan firman hari ini boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup berdamai dengan semua orang, hidup baik dengan semua orang. Tuhan akan sangat disenangkan ketika kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bantu kami, berikan kami kerendahan hati untuk datang, untuk mau belajar firman Tuhan setiap hari yang terus mengubahkan kami, yang terus memberkati kami. Kami mau belajar, Tuhan yang berkati kami agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.